yang rasional. Nah ini rasional. Sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Kita ini tidak ada sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada atau lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Contoh atau bukti, bukan contoh, bukti. Kata ganti, domir, pronon. Ada 3 kan bahasa Arab. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Aku, engkau, dia. Silakan dipakai, silakan. Ana Said, ana Khalid, ana Muhammad, ana Abdullah, ana Toto. Boten nggih? Anta Khalid, kamu Khalid, anta Abdullah, anta Abu Bakar, anta Sukardi, anta Maryam, Zainab. Silakan dipakai. Dia Maryam, dia Zainab, dia Fatimah, dia Muhammad, dia Ahmad. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua tidak? Kalau sudah mati semua, tidak ada aku Said, aku Ahmad, aku Abu Bakar. Enggak ada kan? Aku yang lain sudah enggak ada. Tinggal aku satu yang masih ada. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa ini? Aku siapa ini? Aku Allah. Bukan aku Ahmad, bukan ya? Bukan aku Abu Bakar, bukan? Aku Allah. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad mati, aku Abu Bakar gak ono kabeh. Aku Khalid gak ono, aku Zainab gak ono. Tinggal aku, Allah yang ada. La ana illa ana. Paham betul? Paham betul? Apa ngajine ngaling? Sudah muka nakir. Senengane ngaji sekal muka nakir. Muka nakir itu dikala karo Abu Nawas. Waktu Abu Nawas akan mati, pesen karo anake, nek aku mati dibungkus karo kain kafan sing wis ambrol. Sobek-sobek ireng, ojo sing anyar. Kenapa, Pak? Ora setakon. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, sobek-sobek, baulah. Taruh di kuburan, dikubur. Muka nakir datang mau nanya marah buka. Begitu masuk kaget muka nakir. Loh, ini mah sudah lama ini, saya salah masuk. Balik mana gak sedang jadi ngaji ojo cerita muka nakir terus. Muka nakir kalah ke Abu Nawas. Anta engkau. Engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Solihin, engkau Zainab, engkau Maryam. Mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tidak ada kecuali engkau. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang wujud kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau sudah mati kabeh, tinggal engkau Allah yang ada. Paham? Begitu pula dia Ahmad, dia Toto, dia Khalil, dia Zainab, dia Maryam, mati kabeh. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Artinya la huwa illa huwa. Jadi yang sebenar-benarnya aku Allah, yang sebenar-benarnya engkau Allah, yang sebenar-benarnya dia Allah. Kita ini menggunakan aku, engkau, dia, pinjam. Apa? Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab ya Allah. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. Maunya berapa tahun pinjamnya? Kok orang jawab ya Allah. Maunya berapa tahun pinjamnya? Sing bener jawabnya terserah yang meminjemi. Jangan bilang 100 tahun, yang bilang 80 tahun. Terserah yang meminjemi. Sapa urung mau kok kene pulang dari sini sapa urung. Tinggal rahimahullah. Paham mboten?
Jadi yang sebenar-benarnya aku, Allah, engkau, Allah, dia, Allah. Aku Ahmad, aku Abdullah, engkau Ahmad, engkau Abdullah, pinjam sementara. Makanya sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diada. Tuh namanya argumentasi rasional namanya. Paham betul? Supaya iman kita mantep, orang jarene orang jere-jere mantep dari ke hati kita. Yang kedua jihad adalah wa iqamatu syariatillah. Ayo kita berupaya lakoni perintah Allah, menjauhi larangannya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, umroh. Ayo. Orang yang tiap hari salat nang mushola, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu jihad itu. Jihad itu. Salatnya kalau kita kebanyakan salatnya kan Jumatan tok nggih. Banyak yang gitu ya. Salat pejabat tuh, salat Jumatan tok itu. Kebanyakannya. Tapi ada orang paling jadi imam terus ikhlas lillahi ta'ala ngimami subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sehingga mushola itu hidup. Ada adzan 5 kali, ada jamaah 5 kali sehari semalam. Jihad itu Pak, berjuang itu. Paham betul? Begitu pula puasa Ramadan sebulan, zakat juga sama, umroh, haji, keluar uang, badan capek, bahkan sakit-sakitan kalau di sana, jihad itu. Jadi menjaga syarat Islam itu jihad. Wal qitalu fi sabilillah, perang membela kebenaran, membela hak itu juga jihad. Jadi perang itu bagian dari jihad, bukan satu-satunya jihad. Perang adalah bagian dari jihad. Ya Hasyim Asy'ari ketika nikah datang di bawah pimpinan Brigjen Malabi mau nyerang Indonesia, mendarat di Surabaya. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tanggal berapa? Tanggal berapa? 22 Oktober. Tanggal berapa? Hari santri. Tahun 45 Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa membela tanah air, hukumnya fardhu ain. Semua wajib, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang pejabat, yang rakyat, semua wajib bela tanah air. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi bela tanah air, mati syahid. Podo karo bela agama. Ya cuma syahid itu Pak. Terjadi peperangan tanggal 10 November yang tidak seimbang. Di sana senjatanya lengkap, bahkan ada pesawat tempur. Di kita paling ngopo, golok paling. Atau Bung Tomo yang tentara Bung Tomo, ya paling senjata biasa, bukan otomatis. Tapi kita menang. Walaupun korbannya banyak, 20.000. Akan disebut Hari Pahlawan 10 November itu. Nah, Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa itu, terpaksa angkat senjata, termasuk jihad fisabi. Tapi kalau aman jangan. Lagi aman ini ngebom. Salah. Kalau lagi aman ya nggak usah perang, lagi aman. Kalau lagi gawat, lagi kritis, ya kita harus perang lah. Semua keluar dari rumah. Bawa apa yang ada, apa yang punya, membela kebenaran. Paham gak? Yang terakhir, jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Memberi perlindungan kepada warga masyarakat Banyumas yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, bukan bos narkoba, bukan penjudi, bukan pembunuh, bukan pemerkosa. Orang ini baik-baik, harus diberi perlindungan. Hidup aman, tentram, nyaman di Purwokerto, di Banyumas. Musliman kana aw ghairu muslim. Muslim atau Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu harus hidup dengan tentram. Asal itu baik-baik, bukan orang jahat. Ini jihad, ya Allah. Kita Fathul Mu'in, Pak, kita kuning. Punya konsep bagaimana membangun masyarakat yang beragama, beribadah, punya mental yang kuat, berani, dan hidup nyaman di Banyumas ini. Muslim atau non-muslim. Pilih kami. Semua penduduk Banyumas, muslim atau non-muslim, asal itu baik-baik, harus cukup pangan.
Tidak boleh ada kelaparan. Paham betul Bu? Paham betul Bu? Orang Banyumas yang baik-baik harus makan semuanya. Harus sejahtera. Perutnya kenyang. Kalau ada di Banyumas satu orang yang pelosok itu paling adol lah. Deso banget gitu. Mati karena tidak makan. Matinya karena sebab tidak makan. Dosa semua kita ini. Kita dosa semua. Nomor 1 bupati. Nomor 2 ketua DPRD. Nomor 3 Kapolres. Nomor 16 ketua NU. Tenang nih, tenang. Jangan sampai di Banyumas ada orang mati karena tidak makan. Dan makan yang baik, yang bergizi. Jangan nasi, terus asem, terus orang dino digoreng. Semayi itu semayi, itu semayi. Bahasa Cirebon semayi. Ampas sekelopo, kelapa ini diperes, ampas pasti dimakan. Kasih mecin, kasih garam, kasih cabai. Makan cucu kita, dedel otaknya bakal. Yang kedua, wal iksai dan pakaian. Masyarakat Banyumas, muslim non muslim harus cukup sandang. Tidak boleh ada orang yang kekurangan sandang. Apalagi orang Islam. Sholat pakaiannya harus suci. Sudah barang pasti sarungnya harus 7. Yang mau siji. Jangan punya sarung cuma 1. Yang WC, yang kecoberan, yang kuburan, yang pasar, yang masjid itu orang ganti. Bukan sah najis nih. Ini panjenengan harus punya sarung piro, pitu, tambi, pitu, kaos, celana dalam, topong, kopiah. Coba, Kanjeng Nabi, Masya Allah, menjaga keharuman masjid, melarang sahabat yang baru saja makan bawang mentah, bawang merah, gak usah jamaah, mengganggu baunya masjid. Kanjeng Nabi melihara kebersihan dan keharuman masjid. Kanjeng Nabi betul orang berpetai contohnya petai. Orang berpetai Kanjeng Nabi. Segitunya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan, ya Pak, maksudnya ganti pakaian yang bagus ketika kamu berangkat ke masjid. Toilet harus bersih. Masya Allah. Kadang-kadang musola niku toiletnya kosong, ciduke bolong, yang isore coklat kuning, kecuali 2 tapak kaki yang gak coklat. Musolanya tikare bolong sobek, lampunya 5 watt, teko imame teko, sarungnya cap gajah duduk, sandali lili, bajunya koko rong bulan durung ganti, kopinya ireng sabur coklat, menyedihkan sekali. Toiletnya pom bensin lebih bersih daripada toiletnya musola sampean. Gimana? Pom bensin lihat, toiletnya bersih-bersih, harum baunya. Kita di masjid malah kotor, ya Allah. Wal iksai dan pakaian. Seorang ulama besar, waliullah bahkan, waliullah namanya Syekh Abil Hasan Asyadili, pendiri Tarekat Syadiliyah. Guru beliau namanya Syekh Abdus Salam bin Masis, kuburan di Titwan, Maroko. Abdus Salam bin Masis gurunya namanya Abu Madyan Syu'aib Al-Ghauth, kuburan di kota Wahron Al-Jazair. Syekh Syadili kuburan di Mesir. Tiap hari waliullah nih, tiap hari pakaiannya ganti, harganya mahal. Jasnya terdiri dari bahan wol dormil semeter 12 juta. Sepatunya Hermes 20 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Tasnya Gucci 75 juta. Baju Christian Dior, Pierre Cardin bajunya itu 7 juta. Ikat pinggangnya Belly 4 juta. Ya Allah. Waliullah. Rumahnya villa gede, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Apa artinya kalau sekarang? Ya Alphard lah, Alphard atau BMW atau Mercy atau Audi, bukan Luxio, Grand Mark, bukan. Pembantunya 16, pembantunya khodamnya 16,
Nyuci pakaian sendiri, bersih-bersih sendiri, layani makanan, wedang sendiri. Itulah Imam Abul Hasan Asy'adzili. Ono sing takon, Syekh, panjenengan waliullah, bahkan salah satu wali kutub ada 4 ya. Abdul Jilani, Asy'adzili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi. Asy'adzili termasuk saya wali kutub. Panjenengan wali. Terus kok pakaiannya keren. Minyak wangi aja Louis Vuitton 7 juta sebotol. Atau Bulgari 5 juta. Betul misi kan insyaallah. Jawab ya. Tapi ya kiai-kiai yang lain kok nyemprul pakaiannya. Jenengan kok mewah. Gini nak. Libasi yakul. Pakaianku iki iso ngomong. Pakaian iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Pakaianku sebagus ini so ngomong, wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Artinya itu artinya kalau kiai pakaiannya bagus. Tapi kalau kiai pakaiannya nyemprul, itu pengen ngomongnya ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat. Ya amplop-amplop ta, fidya-fidya ta. Nadar-nadar gorene. Gimana? Tenan kita biar aku duduk kulo ngarang buatan. Tenan ibu. Jadi kiai pakaiannya harus keren, baunya harum. Usahakan Rais Syuriah NU Banyumas pakaiannya lebih bagus daripada bupati. Usahakan. Bupati apa jasnya? Ayo kita lebih mahal lagi. Bupati pulpennya apa? Kita Montblanc. Kacamatanya apa? Kita Cartier. Gitu loh. Supaya tikoh, self confident, percaya diri. Ketemu dengan orang kaya sama, dengan pejabat sama. Gak dingkluk, gak minder dingkluk lu. Ayo, kiai harus kaya kiai. Paham betul? Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Mireng namanya itu mireng. Saya tenan ini, Habib tenan ini. Habib tenan asli ini. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Waktu saya di sana, santrinya 700. Putar-putar Mbah Mun, dia mau doain angkon. Ditanggung dahar, minum, makan, kitab, buku, pulpen, pakaian, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Coba. Karena apa? Karena Said Muhammad kaya dan loman. Punya hotel di Mesir, punya percetakan kitab, di Maroko juga punya, kaya dan loman. Ayo, kira-kira kapan di Purwokerto ada kiai yang nanggung santrinya? Wonten dereng? Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika pergi ke Mesir, ngulon. Kalau naik pesawat 1 jam seperempat. Naik pesawat. Naik apa bung naik? Onta kuda itu. Berapa hari itu? Tujuannya ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i. Dusun Fustot Kairo. Dusun namanya Fustot. Kuburan Syafi'i, Zakaria Ansori, Imam Waqi', Ibnu Hajar Asqalani. Sekomplek kuburan itu. Berikut ziarah juga. Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah kubur bu. Dan anak sampai sampai SAG orang ziarah kubur. SAG keluar perguruan tinggi swasta lagi. Dosennya sering mencret, anaknya sering bolos. Bayar 15 juta di wisuda. SAG. Alah. Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah kubur. Datang Imam Syafi'i. Nah setelah ziarah kubur melihat penduduk sekitar kuburan Syafi'i dusun Fustot melarat. Orang podo di rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk Fustot. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang rusun yang gerbang orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi beliau itu adalah wali sugih dermawan. Panjenengan wali duduk. Sugih ora? Betul. Loman ora? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja ngantek
sampean dua anak terlantar diafan, kurang makan, kurang gizi, kurus-kurus anak sampean, Qur'an nih. Ojo ngantek sampai dua dzurriyyah, itu apa? Anak cucu lah, turunan, diafan khaufu alaihim, yang menyedihkan. Artinya apa? Artinya Quran merintah kita harus kaya. Paham betul? Harus apa? Supaya anak kita sehat. Tentunya kita sehat, karena kita cukup kaya. Jadi Allah perintah kepada kita harus kaya. Paham betul? Jadi kaya itu wajib. Kalau kaya itu wajib, melarat dosa. Ayo kaya itu melarat. Awas ya, aku berani mana masih melarat sampean. Bangun masjid karo duit, bangun pesantren karo duit, ngormati tamu karo duit, nolongi tonggo, kecelakaan karo duit, mondok kayak anak karo duit, lungo haji, nglakoni rukun Islam yang paling sempurna kelima karo duit. Maka ayo kita bangun ekonomi kita. Jam 3 tangi, tahajud, syukur 11 rakaat, orang-orang 3 rakaat, orang-orangnya. Yang 1 witir. Setelah sholat tahajud, istighfar ping 100, sholawat ping 1000, alif lam sajdah sepisan, yasin sepisan, waqiah ping 3, tabarok sepisan. Ditambah asmaul husna, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Allahu nurus samawati wa nuri kamishkatin fiha misbah, ping 7. Lau anzalna hadzal Qur'an ala itu khasyi'an mutasaddian khasyatillah, ping 7 pas subuh niku. Pas subuh setengah gangsal selesai itu. Salat subuh, bar salat zikir, luru duit. Cari uang yang halal. Sampai duhur makan siang, istirahat, salat, cari duit lagi sampai asar. Asar istirahat, salat asar, cari duit lagi sampai maghrib. Itu dua-duanya sama-sama ibadah. Paham betul? Sholat ya ibadah, golek duit sing hal ya. Bukan berarti saya ngejak sama sugih meremehkan ibadah, tidak. Ibadah tetap ibadah, lur duit juga ibadah. Sholat iya, lur duit iya. Masya Allah. Sayyidina Utsman, sahabat yang pasti masuk surga. Ada sahabat 10. Sudah dikasih tahu kamu tuh pasti masuk surga 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman yang sudah pastikan masuk surga pernah sedekah gandum, gak dihitung berapa karung. Yang jelas diangkut 700 onta. Di sedekah Sayyidina Utsman gandum diangkut dengan 700. Jadi kan pernah sedekah diangkut kebot atau sapi pirang karung. Kiai Wahab Hasyim Asy'ari deklarasi NU. Kiai Wahab orang kedua muter-muter sampai ke Palembang sosialisasi NU Pak. Ketemu dengan kiai asal dari Semarang namanya Kiai Kamil Soleh beri NU di Palembang. Ke Banten Menes Pandeglang ketemu dengan Kiai Abdurrahman berdiri NU di Banten. Ke Betawi, Jakarta, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Jakarta, Betawi. Bogor, Ajengan Pagentongan, namanya Kiai Abdul Hamid. Cirebon, Kiai Abbas, Buntet. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem Bamasum, Kudus, Raden Asnawi Kudus, Cepu, Kiai Ihsan, sampai ke Lombok. Wah, tahun 30 itu, 30, 35, 30, itulah sekitar tahun itu. Ke Lombok Tengah, jumpa dengan Kiai Hasun dan Kiai Faisal berdiri di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter Pak, tanpa proposal, duitnya dewek. Nih, ini bisa maju kayak sekarang ini, baru kayak pengorbanan Kiai Wahab, ilman, wa fikran, wa amalan, wa malan. Kiai Wahab bangun NU ya pikirannya, yo ilmunya, yo tenaganya, yo duitnya. Jangan saya korban ke NU apa? Nate korban untuk NU jangan, pengorban untuk NU nate. Alah, proposal. Waktu Kanji Nabi Mi'raj
ningali ana wong lanang tangis sing kuburan gede dhuwur. Mbok sedeki terdekatin, mukanya bolong, gak ada dagingnya, kropos. Kanjeng kaget takon karo malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril? Sopo Jibril?" "Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Bakal tangis sing kuburan, mukanya nggak ada dagingnya, bolong balik." Kita itu wonten cerita mi'raj wonten niku. Oleh karena itu, di samping kita memelihara as-sarawatul ijtimaiyah, sosial kapital, masyarakat yang banyak, warga banyak, kita harus membangun as-sarawatul maliyah, financial capital. Paham boten? Nah, inilah jihad fisabilillah. Makan cukup, sandang cukup, rumah wal iskan. Rumah tuh yang paling tidak minimal 3 kamar. Coba anaknya wis gede, Bu, anaknya wis gede, lanang wadon kudu pisah turune, wis gede. Paham boten, Bu? Minimal ada 3 kamar. Untuk orang tua dan anak laki 1, anak perempuan 1, dewe-dewe. Jangan cuma 1 kamar. Umumnya sekamar, ya Allah. Bapak, ibu, anak, sholat, wiridan, baca Quran, apa nih, mangan. Kemudian tamu nang kono. Enggak. Tidak ideal. Tidak pantas. Kita orang Islam supaya ibadah makbul kalau Allah, ibadah baik, suci, bersih, rumah harus dijaga kebersihannya. Minimal 3 kamar dan ada musola khusus. Paham ya? Itu namanya wal iskan. Wa tamanid dawai dan obat-obatan, ojol tamrin dan biaya kesehatan, periksa dokter, operasi apa aja lah, endoskopi, itu harus kita wujudkan. Semua masyarakat Purwokerto harus mampu menjaga kesehatannya. Itu namanya jihad fisabilillah. Paham boten? Kitab itu dibaca di pesantren. Lirboyo itu tamatan Sawiyah udah harus paham itu. Mulai Lirboyo biyen tahun 68 sampai 71. Patungan hatam kula. Lirboyo coba. Ada lagi? Ada lagi. Ilmu di pesantren. Ada 2 syair. Zaidut Tawil Abyadu ibn Maliki bi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhihi maqulatun asyun sawa. Kayaknya gak pate paham. Zaidun utawi Zaid itu atawil wong dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong, biadi sayfun tangan kel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok. Fatawa mau dadi bengkok opo golok. Dikira cuma sederhana itu apa? Bukan. Itu ada kategori 10. Siapa dia? Zaid, kalian esensi. Siapa itu? Dia siapa itu? Oh, itu Zaid, esensi. Dia mau maju ketua NU ya? Ya. Seperti apa kapasitasnya? Kemampuannya? Intelektualitasnya? Seperti apa? Hubungannya orang lain seperti apa? Dia belajarnya di mana? Kalau kita akan milih ketua NU, bolehnya sekedar anak kiai kita pilih, di luar anak kiai orang dipilih. Enggak. Kalau kita betul objektif pakai ini. Siapa dia? Seperti apa dia itu? Hubungannya seperti apa? Posisinya seperti apa? Jadi Zaidun esensi at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi. Fi baitihi jeromai time place bil amsi time kana muttaqi posisi tongkrong tuh. Jadi tongkrong, posisi namanya itu. Kemudian biadi saifun tangan kelgolok, to have. Lawahu aksi, faltawa reaksi. Ya Allah, ini kiai kalau ngerang kayak gini, santrinya pinter-pinter bakal ya. Cair otaknya cair itu. Kalau kita mau melihat orang supaya objektif, siapa dia? Kapasitas seperti apa? Kualitas seperti apa? Hubungan orang lain seperti apa? Posisinya apa? Di mana? Kapan? Dia punya kekuatan apa? Punya kekuatan apa dia? Dia punya golok lah tadi kan. Golok Z. Dia punya kekuatan apa? Namanya to have namanya. Kemudian dengan kekuatan itu apa dia perbuat? Aksi. Setelah dia perbuat, apa akibatnya? Reaksi. Ini namanya kategori 10. Di pesantren diajarkan. Bu pesantren diajarkan di sini nih. Ya Allah.
Satu lagi contoh, satu lagi. Sabu-sabu, heroin, kokain, narkoba haram. Di Quran tidak ada. Di hadis betul wonten. Ijma betul wonten. Itu harus pakai kias, otak harus cair. Ini otak harus cair. Piye caranya? Hadza muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, namanya premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka kesimpulannya hadza haram, narkoba iki haram. Namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Diajari buat mereka ini. Itu harus seperti itu. Insya Allah Kiai bakal cerdas nih Bu. Makanya kalau munas, para Kiai itu kalau munas menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Itu pakai kias, otaknya cerdas. Tapi kalau bukan Kiai NU ditanya 15 masalah, hukumnya sholat Jumat di kantor, hukumnya kripto, hukumnya Bitcoin, hukumnya apa? Bursa saham, hukumnya cloning, rong tahun durung tentu coba bisa menjawab itu. Dan ini Qurannya ora ono, hadis ora ono. Mereka maunya kan Quran hadis. Kalau kiai Quran, hadis, ijma dan ya, kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Kalau saya terangkan 2 tahun ini. Ngoten pun ilmu kiai itu. Oleh karena itu ayo pesan al-hidayah harus maju. Harus bermanfaat untuk masyarakat. Anak kita percayakan di sini. Insya Allah di samping ilmu, di pesan ada manhaj tarbiyah ruhaniyah, ada membangun karakter, akhlakul karim. Ini pesantren. Tidak ada antar pesantren tawuran, betul betul. Gimana? Tapi tak antar SMP betul. Nah, antara SMA betul. Tapi tidak antar pondok tawuran, nggak ada. Waktu kula teng pesantren, duduk-duduk dengan teman itu, tidak pernah yang diobrolkan tuh mengko bakale kita jadi apa, gaji piro. Muter wonten niku ngobrol muter wonten. Nggih mboten. Iki kiai sing pesantren. Atau yang pondok lho ono yang ngobrol. Oh bakal aku jadi apa ya? Gaji piro ya? Golongan pangkatnya apa? 2A, 3A, pose, boten wonten. Artinya apa? Santri luru ilmu teng pesantren bukan karena ingin jabatan atau kerjaan, pancen cinta pada ilmu yang dia dalami. Artinya apa? Ibtigha amardha. Tuh kelebihan pesantren. Insya Allah putra panjenengan keluar dari pesantren punya karakter, kepribadian, mandiri, tidak membebani orang lain. Gak ingin cari jabatan, dapat gaji dari negara, enggak. Mandiri. Aku bilang, lo bukan pegawai negeri bukan? Ya urip kok. Saya bukan pegawai negeri, tapi urip alhamdulillah. Mobilnya lumayan dua lah. Oman dua, mobil dua, duit lumayan. Itu pegawai negeri. Tidak ada yang dibebani oleh saya, enggak ada. Alhamdulillah. Itulah barokahnya ilmu. Insya Allah semakin pinter anak-anak, kamu akan semakin dihormati oleh masyarakat. Dan asal ta'ala rezeki gampang, hidupnya sejahtera, aman dan tentram. Ngoten nggih? Insyaallah dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ayo kita jaga anak-anak kita. Harus kita jaga, Pak. Jangan dibiarkan. Luar biasa itu, gawat ini luar biasa. Saya dulu ingin nonton bioskop film India. Harus berangkat ke Cirebon, 20 kilo dari rumah saya. Naik mobil, beli karcis, datang disabeti orang tua, dimarahi orang tua. Sekarang filmnya di HP di tangan. Mau film apa saja ada ini. Dulu saya nonton bioskop, capek, repot, sembunyi-sembunyi jangan ketahuan orang tua. Sekarang bioskopnya di tangan kita masing-masing. Nek wong tua barangkali tidak akan terpengaruh banyak, tapi kalau anak-anak remaja, belum lagi provokasi, Pancasila kafir, pemerintah Indonesia kohut. Kenapa? Kalau tidak menjalankan hukum Allah. Qurannya ada, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikal kafirun. Barang siapa yang menjalankan hukum Allah kafir. Karena itu pemerintah Indonesia ini kafir karena berdasarkan Pancasila. Pancasila bukan hukum Allah, kafir, harus dibom. Ayo,
putra panjenengan provokasi seperti itu tanpa dasar dari pesantren pasti terpengaruh. Itu dari satu sisi. Sisi lain, apa itu sholat? Apa gunanya sholat? Apa gunanya puasa? Itu hanya mengurangi produktivitas. Wong puasa biasanya bisa kerja bisa dapat 10, paling dapat 5, wong lapar. Gak usah puasa. Itu mengurangi produktivitas. Itu namanya liberal, sekuler. Putra panjenengan baca itu terus menerus ketularan, kepengaruhan. Oleh karena itu di pesan saya di Ciganjur di Jakarta, santri dilarang bawa HP. Orang tua nengok hanya boleh 1 bulan sekali, gak boleh. Padahal wonten orang tuanya wali murid yang ngaji datang kulo seminggu ping kali, malam Jumat dan malam Senin banyak. Gak boleh ketemu sama anak. Disiplin. Paham betul? Itu kalau kita ingin betul-betul mendidik anak-anak yang betul-betul mempunyai jiwa juang dengan ikhlas, insya Allah tamatannya bakal lulusannya akan menjadi mujahid bi'alai kalimat ahli sunnati wal jamaah. Kalau bukan anak kita, siapa yang akan belani ahli sunnah jamaah itu? Siapa yang duduk awake dewe? Paham betul? Kalau bukan anak kita, jangan mengandalkan orang lain. Jangan sekali-kali mengandalkan orang lain. Orang lain bantu silakan, enggak apa-apa. Gitu loh. NU milik kita, Ahlussunnah madhab kita. Harus kita yang memperjuangkan. Ngoten nggih? Jangan ada orang lain. Enggak mungkin orang lain akan perhatian pada NU kecuali kita sendiri. Orang lain dukung monggo, enggak dukung enggak apa-apa. Itu adalah gemblengan pesantren, insyaallah akan menjadi anak-anak yang punya gairah juang, semangat juang lillahi ta'ala. Saya kira cekap semanten mawon, wonten manfaatipun. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul wakiil muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.